Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita jumpa lagi para pemirsa dengan dibacain berita. Yuk kita dengar berita apa nih? Baik Bung Alfian, kali ini beritanya dari detiknews.com, Sabtu 5 Februari 2022. Wah, Bung Alfian kali ini syutingnya backgroundnya gunung nih. Yes, lagi betapa. Wah, lagi betapa. Baik Bung Alfian, MUI, pemerintah bisa kendalikan COVID, sholat jemaah masih boleh. Majelis Ulama Indonesia menyebut masyarakat masih bisa sholat berjamaah atau sholat Jumat di masjid. Alasannya, MUI meyakini pemerintah masih bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Hingga hari ini, MUI berkeyakinan bahwa pemerintah masih mampu mengendalikan COVID-19. Dengan demikian, aktivitas sosial keagamaan yang dilaksanakan secara berjamaah dapat dilakukan sebagaimana biasa, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Nah ini bagaimana Bung Alfian? MUI ini saya rasa masih bagus Bung Alfian. Tetaplah kita jamaah tapi tetap prokes. Nah tapi kan belakangan ini kita mendapat kabar setelah ada ramai di mall itu barongsai, ingat Bung Alfian? Iya. Kemudian Omikron naik tapi yang diteror masjid. Wah ini unik nih Bung Alfian. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Ya jelas buat MUI, umat mendapatkan satu tempat bersandar yang kuat, maka kita ingin MUI lebih mempertegas lagi bahwa menurut pengalaman 2 tahun berlalu, kita tidak pernah mendengar adanya klaster masjid. Nah, tidak ada yang berhubungan dengan klaster yang berhubungan dengan aktivitas ibadah umat Islam. Bahkan kalau kita buka di seluruh dunia, apakah di Amerika, apakah di Jerman, di berbagai negara, di negara Eropa, justru rumah ibadah dianjurkan, diramaikan, disiarkan, dan seterusnya. Itu, Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, saya akan coba bacakan berita pembandingnya Bung Alfian. Kalau yang MUI tadi, tanggal 5 Februari, kalau ini dari CNN Indonesia, Senin 7 Februari 2022. Menak Yakut. Dilarang edarkan kotak amal, usia 60 tahun ibadah di rumah. Ini aneh sekali nih Bung Alfian. Kementerian Agama menginstruksikan agar pengurus dan pengelola tempat ibadah memberlakukan jarak maksimal 1 meter antar jemaah dalam sholat, seiring dengan mulai melonjaknya kasus COVID. Ketentuan itu diatur dalam surat edaran nomor SE 04 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di DKI Jakarta pada 4 Februari. Jadi setelah ditandatangani, direspon MUI, malah tanggal 7-nya ditegasi oleh Menak. Ini aneh gimana Bung Alfian ya? Yang jelas ini menaknya siapa ya? Saya nggak paham ini ya. Pak Menak, Anda nih menaknya umat Islam apa menakan gini? Kayaknya kita mau tanya ya Pak Menak ya. Tapi nggak apa-apa lah, Pak Menak kan memang lagi menjabat ya. Iya. Kita sama loh, kita juga lagi bertanya-tanya. Kemarin musim Natal dan Tahun Baru, Nataru, PPKM level 3 dicabut dengan alasan nggak ada apa-apa. Iya. Sebelum ini barongsai lebih dari 5-10 ribu orang tumplek-blek nggak soal. Kita semua tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, Lebaran masih jauh, Idul Adha masih jauh. Kayaknya sih diancang-ancang nih bakal nggak boleh itu, nggak boleh ini. Ada apa sih kira-kira ini? Gitu Bung, kameramen, respon awal. Iya Bung Alfian, itu udah respon Bung Alfian yang kedua. Oh, yang kedua. Sorry. Baik Bung Alfian. Kok rasanya umat Islam di Indonesia ini seperti minoritas ya Bung Alfian? Mayoritas, tapi disikapi seperti minoritas, seperti umat Islam di India Bung Alfian. Bagaimana dizolimi, diintimidasi, dilakukan ketidakadilan. Karena dengan kasat mata, dengan kita melihat sendiri, bagaimana yang tadi Bung Alfian sampaikan, Nataru, barongsai, acara-acara Hindu dan lain-lain, itu aman. Kenapa giliran umat Islam selalu dibatasi, selalu ditakut-takuti? Apa karena mereka takut dengan syiar Islam, Bung Alfian?
Ya sebenarnya mereka takut akan dosa-dosa yang mereka lakukan, ya. Itu perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau mau buka, ya cobalah ditanyakan. Kalau nanti Lebaran, ya libur Lebaran, Idul Fitri diperbolehkan untuk sebagaimana libur Natal dan lain-lain, sebenarnya harus, orang nggak ada masalah kok. Iya. Cuma persoalannya, adakah isi kotak box ATM itu ketika akan diambil oleh kaum muslimin, duitnya ada nggak sih? Nah itu mungkin satu. Ya selebihnya berlanjut deh. Kira-kira yang jelas sikap ini merupakan ekspresi ketakutan akan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu umat Islam jangan mau ikutin dengan aturan yang tidak ada argumentasi ilmiahnya. Ya kita minta penjelasan. Kalau sampai dilarang karena Omikron menurut para ahli dia tidak punya daya bunuh tanda kutip, dia tidak punya daya rusak karena 97% orang yang terkena Omikron itu diketahui pulih dan sehat kembali. Itu pernyataan luas dan tersiar dengan luas dinyatakan oleh banyak pakar, ahli virologi, mantan menteri kesehatan dan pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas itu. Iya, tapi unik nih Bung Alfian. Yang Bung Alfian sampaikan memang harus umat Islam sadari bahwa kita jangan sampai takut, jangan sampai lain-lain. Tapi kembali ke berita Pak Menak, Bung Alfian, tentang kotak amal. Nah, ini nih Bung Alfian. Dilarang edarkan kotak amal, itu satu. Sebelumnya Bung Alfian pasti tahu ada teroris. Ya kita nggak tahu itu teroris beneran apa enggak. Barang buktinya kotak amal juga Bung Alfian. Ada apakah dengan kotak amal? Apakah umat Islam tidak boleh bersedekah? Nah, tapi gini Bung Alfian, pertanyaan saya sambung sedikit. Kalau dianggap kotak amal itu beredar karena dipegang-pegang terus, berarti tutup dong semua toilet SPBU. Tutup dong semua Indomaret, Alfamart. Tutup dong semua kantor-kantor. Karena kan setiap hari dipegang orang ganti-gantian mulu. Itu gimana Bung Alfian? Luar biasa nih Bung kameramen analisisnya. Kita coba kotak amal nggak boleh diedarkan. Aduh, orang mau bersedekah nggak boleh, padahal bersedekah itu memberikan kebaikan, menjauhkan dari bala segala macam. Ya udah, kalau nggak boleh kotak amal, nanti bisa pakai ini aja deh, pakai kain atau pakai apa alat lain dah ya. Udah para jamaah seluruh Indonesia, kita tetap bersedekah, kotak amalnya diganti, kan kotak amal nggak boleh ya, kotaknya disimpan, diganti sama alat yang lain. Sarung. Pakai sarung atau pakai apa namanya ya, pokoknya yang dibikin seperti kain apa namanya. Yang jelas kita bersedekah, beramal, nggak ada masalah. Ini kok kelihatannya beliau ini ya, padahal Allah telah menyuruh agar bersedekah. Orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala 7 kali lipat, tiap lipatan dikali 100. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ini Menteri Agama loh. Anda harus lihat Quran bilang apa tentang sedekah, Rasulullah bilang apa. Jadi kali ini untuk kotak amal, mari kita tidak edarkan, mari kita bawa kain untuk isi amal. Oke ya. Baik Bung Alfian, sebelum di akhir sesi nanti ada pertanyaan lagi Bung Alfian. Ngomongin soal Menteri Agama, dulu Menteri Agama pernah berstatement bahwa Menteri Agama itu posisinya hadiah untuk NU. Padahal kalau nggak salah Ketua MUI, Ketua Menak, Menteri Agama atau yang bikin Menteri Agama itu orang Muhammadiyah. Ini Bung Alfian coba bisa bantu jelaskan ke penonton Ustadz Alfian Tanjung Channel, Bung Alfian. Kementerian Agama ini terbentuk karena usulan salah satu seorang mubaligh Muhammadiyah membuatkan usulan agar pengelolaan keagamaan negeri kita ini terorganisir dan terlembaga. Maka kita bisa lihat ketika Menteri Agama yang pertamanya itu ya Profesor Rashidi, itu orang Muhammadiyah. Artinya logika sederhananya kalau memang itu dihadiahkan buat NU, mestinya Menteri Agama pertamanya NU gitu. Ini kan logikanya yang usul tokoh dakwah Muhammadiyah. Setelah dibuatkan nomenklatur dan kelembagaan yang namanya Kementerian Agama, maka diberikanlah amanat pertama Kementerian Agama itu kepada Bapak Profesor Dr. Rashidi. Bahwa kemudian berganti-ganti Menteri Agama, kita welcome saja. Cuman untuk mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah buat NU, itu namanya zong. Itu namanya tidak
sesuai dengan fakta sejarah. Semoga dipahami untuk pemirsa, tidak ada yang perlu merasa dikecilkan, yang jelas jujur sajalah dengan fakta sejarah. Iya, mungkin Bung Alfian beliau kurang paham sejarah, Bung Alfian. Dan yang saya aneh ini Menteri Agama, anggaplah buat semua agama, tapi beliau Muslim, Bung Alfian. Tapi kok ketatnya ke umat Islam aja gitu, Bung Alfian. Tapi nggak perlu dijawab, Bung Alfian. Yang terakhir nih, Bung Alfian. Jadi, dengan adanya statement Menteri Agama, dan ada statementnya MUI yang menyuruh kita tetap sholat berjamaah, kita ikut siapa nih, Bung Alfian? Kita ikut yang berkesesuaian untuk mengajak pada taat Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka kita akan ikut bagaimana sholat menurut Allah dan Rasulnya. Iya. Ikut siapa? Ikut siapa yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak juga berani menyebut lembaga tertentu. Kalau nanti ternyata dia berbalik, kita sudah terlanjur. Negeri ini kan negeri bolak-balik. Yang jelas, sebagai penegasan kepada semua pemirsa, kita hadapi bulan Ramadan kali ini dengan gembira, dengan semarak, dengan meriah. Ramaikan kembali, penuhi, rapikan saf, dan siapkan amal sedekah di bulan Ramadan melebihi 700 kali lipat. Jadi sedekahnya nggak usah pakai kotak amal, nggak apa-apa, pakai kain tempat amal saja. Ya, terima kasih. Kita jumpa di acara Dibacain Berita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.